Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anggota Persekutuan Bapak Kris BTN. Pada Jumat 30 Juli hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan seperti yang telah dipilihkan oleh pengurus kita dengan tema kebenaran yang memerdekakan, terambil dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Galatia 5 ayat 13, saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kata Yesus Kristus, ada satu kisah ilustrasi tentang sepasang kakak beradik yang ketika liburan sekolah, mereka diantar oleh orang tuanya untuk berlibur di rumah kakek neneknya di kampung halaman. Mereka berdua sangat antusias karena mereka tahu bahwa kakek neneknya sangat menyayangi mereka, dan di rumah itu banyak petualangan yang bisa mereka lakukan bersama. Ya, karena kakek neneknya memiliki kebun yang luas dengan beraneka macam pohon buah-buahan, memiliki berbagai peliharaan, ada anjing, ada ayam, ada bebek, dan segala macam. Dan mereka sangat senang karena kakek neneknya sangat memanjakan mereka kalau mereka datang ke sana. Lalu kemudian sebagai hadiah, si kakek memberikan kepada si adik yang laki-laki, ya, kakaknya perempuan, sebuah ketapel. Karena waktu mereka tiba, pohon mangga si kakek sudah masak, dan dia kasih ketapel untuk si adik dengan tujuan bahwa, kata kakek, ini untuk membidik mangga-mangga yang sudah masak. Bidiklah mangga itu, dan kemudian dia akan jatuh dan kamu bisa memakan buahnya. Lalu kemudian si adik sangat gembira. Dia bilang, kakek, saya boleh mencoba ketapel ini? Oh, boleh. Ya, silahkan. Kakeknya mencontohkan, ya, kakeknya menarik ketapel itu, melepaskannya, dan betul mengenai satu mangga, dan mangga itu jatuh ke bawah, sehingga dengan gembira si adik memungut mangga itu, dan kemudian dia lari ke dalam, dia kupas, dia makan. Wah, nikmat sekali. Lalu setelah kakek bilang, ya sudah, kamu nikmati mangganya, setelah itu kamu coba ya ketapel ini. Lalu kemudian si adik menimang-nimang ketapelnya, dia bilang, saya akan mencobanya setelah ini. Karena mangganya kakek itu luar biasa enak sekali. Kalau mau dipanjat, ada semut api, saya takut, katanya gitu ya. Nah, lalu kemudian dia timang-timang ketapelnya, dia lari ke pohon mangga itu. Dia lihat ada satu mangga yang masak, sudah kekuningan. Lalu dia ambil ancang-ancang, dia tarik ketapel itu, dia bidik mangganya, dan begitu dia lempar, pung! Ternyata saudara, yang kena bukan mangga, tetapi ayam jago peliharaan si kakek, ayam kesayangan si kakek. Karena kakek suka ikut adu ayam, dan ini adalah ayam gaconya, kan gitu ya. Nah, lalu kemudian karena terkena kepalanya, si ayam itu langsung mati di tempat. Lalu si adik ini bingung, dia bilang, aduh, bagaimana ini ayam kesayangan kakek. Kalau saya bilang saya membunuh ayamnya secara tidak sengaja, pasti kakek akan marah sama saya. Ketapel ini akan disita dan saya tidak bisa lagi menikmati mangga yang enak itu. Lalu akhirnya si adik melihat kanan, dia lihat kiri. Wah, aman, tidak ada orang, dia bilang. Lalu kemudian dia langsung lari, dia pungut bangkai ayam itu, dia lari ke sungai, dia buang ke sungai, dan bangkainya dihanyutkan oleh air sungai. Bebas, tidak lagi ketahuan bahwa dia melakukan kesalahan. Dia pikir dia sudah merdeka. Lalu malam harinya ketika berkumpul
bersama, ya. Tiap malam kakek dan nenek selalu memiliki jadwal piket buat kedua cucu mereka itu. Mencuci piring berganti-ganti. Dan malam hari ini adalah tugas si kakak mencuci piring. Tapi si kakak bilang, Kek, Nek, hari ini yang mau mencuci piring si adek. Karena dia lagi hobi cuci piring. Jadi pasti dia mau mengerjakannya dengan senang hati. Lalu kemudian kakek neneknya bilang, masa ini kan jadwalmu, giliranmu. Tidak, betul, saya bisa jamin bahwa si adik pasti mau mengerjakannya. Lalu kemudian si adik bilang, ih kakak. Lalu kakaknya memplototi dia bilang, kakaknya bilang gini, hei, aku tahu bangkai ayam itu kamu buang ke sungai. Lalu si adik pucat dan dia takut. Dia bilang, kakek, nenek, biar saja saya yang mengerjakan piring itu malam hari ini, tidak apa-apa. Begitulah seterusnya kalau jadwal si kakak piket, maka dia akan melimpahkan tugasnya ke adik. Dan puncaknya adalah ketika di hari-hari terakhir kakek neneknya mau mengajak mereka ke sungai untuk bertamasya. Kemudian si kakak bilang, adek gak usah ikut kakek nenek, dia itu nggak bisa berenang, nanti dia hanyut. Lalu kemudian si adek ini sudah gusar, karena dia mau sekali ikut ke sungai. Tapi dia ingat bahwa ada kesalahannya yang harus dia tutupi. Dan akhirnya dia menangis, dia bilang, baiklah saya tidak ikut. Tapi karena dia sudah tidak tahan si adek ini, malam harinya dia memutuskan untuk mengaku. Dia datang ke kakeknya, dia bilang, Kek, sebenarnya selama ini aku nggak suka mengerjakan tugas-tugas itu, tugas-tugas kakakku itu. Dan tadi siang sebenarnya aku ingin sekali ikut ke sungai, aku bisa kok kayak berenang. Lalu kakeknya bilang, kenapa kamu tidak ikut? Kayak sebenarnya ada kesalahan saya yang harus saya tutupi. Kalau saya kasih tahu kakek, kakek pasti marah sama saya. Lalu kakek bilang, apa itu? Saya telah membunuh ayam kakek dengan ketapel yang kakek berikan. Saya tidak sengaja melakukannya, Kek, betul. Lalu kemudian si kakek tersenyum. Sebenarnya kakek sudah tahu apa yang kamu lakukan itu. Tetapi kakek berharap kamu mengakuinya kepada kakek. Sehingga kebenaran itu membuat kamu tidak lagi ditekan oleh kakak. Nah, saudara, siang hari ini topik kita kebenaran yang memerdekakan. Mungkin hampir sama seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan kepada kita semua, bahwa banyak sekali dalam hidup kita yang membelenggu kita, kesalahan-kesalahan yang membelenggu. Contohnya, ya, kalau kita salah nih misalnya, ya, kita pergi keluar, kita lupa bawa masker atau kita lupa pakai masker. Salah kan? Salah karena sedang pandemi. Ya, semua pemerintah, ya bahkan di gereja-gereja juga semua mewajibkan harus pakai masker. Tapi karena kita lupa membawanya dan kita tidak punya cadangan mungkin ya, lalu kemudian ada kalanya kita lupa memakai masker itu atau tidak memakai masker itu, kita tahu kita salah sehingga apa? Sehingga kita takut, aduh, aku kena nggak ya? Aku kena COVID nggak ya? Karena aku nggak pakai masker nih tadi. Jalan sebentar, pergi ke minimarket, aku lupa masker. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen selalu dibelenggu oleh dosa, selalu dibelenggu oleh kesalahan-kesalahan, sehingga mereka berpikir bahwa hidupnya tidak merdeka. Mau begini salah, begitu salah. Saudara percaya nggak? Kalau satu kesalahan, ya, atau satu kebohongan, itu pasti memerlukan kebohongan lain untuk menutupinya. Contoh, waktu saya sekolah, ya, saya pulang sekolah main sama teman. Lalu kemudian mama saya tanya, kok kamu pulang terlambat, kenapa? Karena kalau dibilang main pasti saya dimarahin dong. Lalu kemudian saya bilang, mama, saya kerja kelompok. Satu kebohongan. Ya, main saya bilang kerja kelompok. Lalu kemudian mama bertanya, oh iya, kerja kelompok apa?
Lalu kemudian karena saya sudah terlanjur bohong bilang kerja kelompok, saya cari kebohongan lain. Oh mama, matematika, tadi guru kasih tugas suruh mengerjakan itu dalam kelompok. Padahal nggak ada tugas matematika. Berarti sudah 2 kebohongan. Ya, nah, dan kebohongan ini akan terus ditutupi dengan kebohongan lain, sehingga tidak berhenti kebohongan itu hanya pada satu saja. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, sehingga Rasul Paulus menasehatkan mereka, jemaat Galatia pada waktu itu, bahwa ingat, kamu sudah dimerdekakan. Dimerdekakan. Kalau kita dengar kata merdeka, mungkin kita berpikir, apakah itu merdeka? Merdeka itu berarti bebas. Merdeka itu berarti lepas. Betul begitu? Ada betulnya, ada tidaknya. Betul ketika kalau kita ingat negara kita merdeka dari penjajahan Belanda. Merdeka betul? Betul. Apa artinya? Kita lepas dari pemerintahan Belanda. Kita lepas dari aturan-aturan Belanda. Kita lepas dari penjajahan Belanda. Tapi apakah kita betul-betul merdeka dan lepas? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Merdeka dari Belanda bukan berarti kita menjadi bebas lepas tanpa aturan. Tidak. Kita membentuk aturan kita sendiri, undang-undang dasar, ya, dasar negara, dan sampai sekarang kita hidup di bawah aturan itu. Ya, kita hidup di bawah aturan itu. Sehingga lepas dari aturan satu, kemudian hidup di bawah aturan yang lain. Jadi sesungguhnya tidak ada yang benar-benar merdeka itu betul-betul lepas, tidak ada. Tidak ada merdeka itu yang betul-betul pokoknya gue nggak mau tahu apa-apa lagi, nggak ada. Ya, kemerdekaan itu hanyalah berpindah ketaatan, berpindah perhambaan, ya, yang tadinya menghamba kepada dosa, kepada iblis, sekarang menghamba kepada Tuhan. Ada yang bebas. Dulu waktu menghamba kepada iblis, bebas apa? Bebas melakukan dosa. Dan ketika menghamba kepada Tuhan, bebas apa? Dikatakan di Galatia, bebas melakukan perbuatan baik. Ya kalau dulu waktu menghamba sama iblis, mau berbuat baik, mikir-mikir dulu, mau nolong orang, mikir-mikir dulu, dia aja waktu gue susah dia nggak pernah nolong gue, ngapain gue nolong dia, kan gitu. Ya, jadi kita mau berbuat baik nggak merdeka. Karena apa? Kita pikir-pikir dulu, ini orang baik nggak sama saya? Kalau saya berbuat baik sama dia, dia bisa bales saya nggak? Apa untungnya saya berbuat baik sama dia? Nggak merdeka perbuatan baiknya. Ya, tidak merdeka. Selalu dibayang-bayangi oleh keuntungan. Kalau saya berbuat baik, harus dong untung. Nah, ya, PPKM darurat, apa untungnya buat saya? Kalau nggak ada untungnya, udah kita demo aja deh ke pemerintah. Ya, saya nggak bisa makan nih karena PPKM. Ya mungkin ya, itu yang dinamakan untuk kepentingan bersama, ya, bukan kekenyangan perut satu pihak saja begitu, ya, tetapi kesejahteraan bersama. Bagaimana kita bisa lepas dari pandemi ini segera. Ya, kalaupun ada yang sakit, ya ada giliran lah, jangan numpuk semua di IGD, kan gitu. Mengerikan, kan gitu. Ya, sampai nakes itu harus skala prioritas, mana yang kita kasih ventilator, mana yang akhirnya kita harus relakan dia untuk tidak bisa ditolong secara maksimal, kan begitu. Ya. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kemerdekaan itu bukanlah berarti kita bebas lepas, tidak. Tetapi kita bebas dari yang satu, terikat kepada yang baru. Kita bebas dari dosa, ya, tetapi terikat apa? Pada perbuatan baik. Sehingga kalau dikatakan kebenaran yang memerdekakan,
Maka kalau kita ingat lagi cerita ilustrasi yang saya berikan tadi di awal tentang kakak beradik itu, ya, bahwa ketika si adik mengakui perbuatannya, dia mengakui apa kesalahannya, dia mengakui kebenaran itu, maka dia dimerdekakan. Maka dia mendapatkan kemerdekaan itu, dia mendapatkan kebebasan itu, sehingga apa? Dia tidak lagi menghambakan dirinya pada kesalahannya. Nah itu, ya. Jadi dia yang tadinya harusnya enak-enak nonton TV sama kakek neneknya, harus cuci piring dulu, harus ngerjain tugas kakaknya, kan gitu ya. Tertekan batin, kan gitu, ya. Dan sekarang dia bebas dari itu dan kemudian mengikatkan diri. Nah ini, ya. Pada apa? Pada perbuatan baik. Dia mengakui kesalahannya, dia berjanji memperbaikinya, dan dia lebih mematuhi lagi peraturan-peraturan yang diberikan oleh kakek neneknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita, ya, sebagai karyawan-karyawati di Bank BTN yang kita cintai? Nah ini, ya, mungkin dalam kehidupan kita sering mengalami belenggu-belenggu. Belenggu apa? Yang pertama mungkin kita karena pandemi, ya, belenggu yang kita hadapi bersama adalah ketakutan akan virus COVID. Mungkin saudara-saudara ada yang pernah menjadi survivor, ya. Saya juga akhirnya, ya, menjadi survivor juga pada gelombang pertama Januari kemarin. Saya sempat kena, dan waktu itu dalam kondisi saya juga sedang hamil 5 bulan. Tapi puji Tuhan sehat, walaupun saya ada komorbid juga, autoimun, ya, lupus, ya, lupus, kondisi hamil 5 bulan dengan usia yang tidak muda lagi, ya. Saya tahun ini 40 tahun dan itu anak pertama saya, kan gitu, ya. Nah, tapi puji Tuhan saya bisa melalui semuanya itu. Anak saya lahir sehat, ya, dan sampai sekarang saya masih sehat dan bisa berbagi kepada saudara-saudara semua tentang firman Tuhan. Tetapi ada satu ketakutan yang memang tidak bisa kita pungkiri dalam era pandemi ini, ya. Sejak saya kena yang pertama itu, lalu kemudian saya kemana-mana menjadi lebih waspada. Karena apa? Karena saya takut yang saya pikirkan bukan cuma saya. Waktu kemarin itu saya pikir bahwa saya membawa seorang jiwa di perut saya. Dan sekarang juga saya tidak mau egois. Karena apa? Karena saya tahu ada satu jiwa yang masih bergantung sepenuhnya kehidupannya kepada saya. Jadi kalau saya sakit, ya, akan besar kemungkinan dia juga tertular dengan sakit saya. Makanya saya harus jaga diri saya supaya saya tidak sakit dan baby saya juga bisa tetap sehat. Jadi ini membelenggu kita, perasaan takut itu. Belum lagi kita harus WFH misalnya, ya. Ada banyak yang udah bosen mungkin, ya, pengen ke kantor kayak dulu lagi, ya, makan siang bareng-bareng temen, kan enak tuh, ya. Saya ingat, ya, kalau pimpin ibadah di BTN, ya, di Harmoni, ya, makan siangnya bareng-bareng, kan gitu, ya, dikasih nasi kotak, wah enak banget gitu, ya. Sekarang kita harus berjumpanya begini nih, virtual melalui YouTube, kan gitu, ya. Nah, jadi mungkin ada yang rindu ibu-ibu, ya, yang di rumah, istrinya, saudara yang bapak-bapak nih, ya. Atau mungkin ibu-ibu di rumah juga yang harus menitipkan anak-anak kepada asisten rumah tangga atau babysitter, mengalami yang namanya tekanan karena harus bukan hanya menjadi orang tua, tapi harus menjadi guru buat anak. Karena sekolah daring, sekolah online. Nah, ya, tekanan-tekanan ini bagaimana sektor pencarian menurun, ya. Mungkin BTN juga merasakannya, nggak tahu nih, ya. Bagaimana dengan kredit rumah, kan gitu, ya. BTN kan spesialisasi itu, ya. Bagaimana memfasilitasi supaya
rakyat bisa hidup lebih makmur, memiliki rumah yang layak ya, dengan pinjaman-pinjaman yang luar biasa begitu ya. Karena memang terkenal dari dulu kalau udah rumah ingatnya BTN kan gitu ya. Mau kemana nih kita kalau mau beli rumah, ke BTN kan gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi bahwa memang begitu banyak tekanan yang kita rasakan belakangan ini. Tetapi ingatlah bahwa ketika ada dalam Tuhan, maka walaupun hidup kita penuh dengan tekanan itu, kita tidak merasa terbelenggu. Karena apa? Karena kita bersyukur, Tuhan, saya masih bisa ada, masih bisa berkarya. Itu bukan karena kekuatan saya. Banyak saudara-saudara yang sebelum COVID ini sehat, ya, luar biasa pekerjaannya. Tetapi akhirnya karena COVID mereka harus berpulang dengan tiba-tiba. Sedih sekali. Sudah banyak kemarin beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, di warta jemaat di gereja saya, 1 minggu itu 6 orang jemaat yang harus berpulang karena COVID-19. Bayangkan. Jadi selama masih ada kesempatan buat kita hidup di era pandemi ini, apalagi buat saudara yang sama sekali belum pernah terpapar, berarti Tuhan luar biasa sayang sama saudara. Yang sudah terpapar bagaimana? Itu juga sayang Tuhannya ya. Tuhan gak pernah membeda-bedakan. Pernah terpapar, belum pernah terpapar, atau bahkan yang harus kehilangan orang-orang terkasih sekalipun, Tuhan sayang kepada saudara ya. Nah, ini yang dikatakan kalaupun kita bisa ada saat ini sebagaimana kita ada, mari kita lakukan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa mari isi hidup kita. Mari isi hidup kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat, Tuhan membebaskan kita bukan untuk berbuat dosa lagi. Dikatakan bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga jangan merasa terbeban. Kalau berbuat baik gak usah pikir-pikir untung ruginya, gak usah. Tuhan gak akan membiarkan dirinya berhutang kepada saudara. Setiap kali kita berbuat baik, kita mempiutangi Tuhan. Amin. Kita mempiutangi Tuhan. Dan ingat, Tuhan gak akan biarkan dirinya berhutang pada kita. Kita aja yang kalau hutang ingat bayar ya, atau ada yang gak ingat bayar kalau hutang. Awas, hati-hati ya. Ini lagi pandemi, lagi susah sama-sama. Ingat, utang kita ke siapa kita bayar gitu ya. Nah, ya, ini yang dikatakan. Kalau kita aja ingat bayar utang kita, apalagi Tuhan. Kita berbuat baik itu mempiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa untuk membayar hutangnya kepada kita. Ya, walaupun sebenarnya itu bukan hutangnya Tuhan ya, itu balas kita ya, kita yang selalu berhutang pada Tuhan. Saya ketika melihat wajah bayi saya ya, dengan kondisi saya di usia yang sudah kalau melahirkan itu sudah lampu merah lah begitu ya, hati-hati karena sudah 39 menjelang 40 begitu ya, dengan bawaan autoimun lupus SLE ya. Ketika bayi saya lahir sehat, laki-laki ya, beratnya 2,7 kilo, panjangnya 47. Kalau sekarang dia sudah jalan 3 bulan ya, Mei kemarin dia lahir ya. Setiap kali saya pandangi bayi saya bilang, Tuhan, dia inilah bayaran Tuhan buat saya. Tuhan bayar saya, pelayanan saya lunas dengan hadirnya anak kekasih saya ini, saya bilang ya. Sehingga kalau Tuhan sudah bayar lunas, maka saya yang ngutang pelayanan sama Tuhan. Makanya ketika kemarin ada dari rekan saudara yang bilang, Ibu Pendeta bisa, saya bilang aduh bisa lah gitu ya. Dan sekarang
bayi saya lagi dijaga sama papanya. Saya bilang udah agak jauh dulu, saya rekaman di kamar ya, supaya nggak ada backing vokal oa-oaan kan gitu ya. Nah saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mari ya, Tuhan sudah melepaskan kita dari belenggu dosa itu, dan sekarang tugas kita hanya satu: hambakanlah diri, perhambakanlah diri kita untuk melakukan perbuatan baik. Jadi jangan lagi merasa sungkan berbuat baik. Pikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan di era pandemi ini Tuhan. Karena di era pandemi ini kita nggak bisa berlaku lo gue gitu ya, saya kamu, tidak. Kita harus berlaku sebagai kita. Ayo mari kita bisa. Bukan aku bisa, tapi kita bisa. Apa yang harus kita lakukan? Di gereja tidak mungkin bisa bertahan kalau jemaat hanya berpikir bahwa dirinya sendiri, aku aja udah susah, bagaimana bisa memberi ke gereja, misalnya begitu ya. Tidak akan bisa bertahan di gereja kita. Tetapi karena Tuhan mengetuk pintu hati kita, kita peduli memberikan kasih kita baik melalui gereja, melalui persekutuan yang kita ikuti. Mari kita puaskanlah hidup kita ini untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dalam hidup kita. Bagi saudara-saudara kita, terutama di era pandemi, di mana kita semua merasakan kesusahan yang sama. Hidup dalam ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir. Dibilang kalau herd immunity sudah tercapai, tetapi nyatanya COVID gelombang kedua banyak memporak-porandakan juga yang sudah dibangun selama ini. Sudah mulai bagus, gereja sudah mulai dibuka, sudah mulai berapa kali kebaktian, PPKM lagi, tarik rem lagi ya, gerejanya daring lagi, ibadah kita daring lagi. Tapi apa boleh buat? Tapi jangan sampai hal-hal seperti ini membatasi kita untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, bebaskanlah dirimu untuk berbuat baik, karena Kristus sudah terlebih dahulu membebaskan saudara dari perbuatan dosa. Tuhan memberkati saudara. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan yang boleh memperkenankan kami untuk kembali bertemu Tuhan. Walaupun dalam ruang virtual ini, kami bertemu dalam persekutuan di tempat kerja kami Tuhan, dalam wadah Bapekris BTN Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih sayang-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh Tuhan materaikan dalam hati kami, sehingga kami boleh dimerdekakan dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, terutama ketika kami bersama-sama Tuhan menghadapi masa-masa sulit karena pandemi COVID yang belum kunjung selesai di negara kami ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan memberkati kami dalam pekerjaan kami, baik yang kami lakukan di kantor kami maupun yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Biarlah baik kami bekerja di kantor maupun bekerja dari rumah, itu tidak mengurangi kinerja kami sebagai karyawan-karyawati. Karena kami tahu kami bekerja bukan untuk manusia, tetapi kami bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami Tuhan, karyawan-karyawati yang ada di BTN, terutama kami yang tergabung dalam wadah Bapekris ini Tuhan. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berikan kepada kami semua kesehatan, dan dalam pekerjaan kami tetaplah karuniakan kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa melakukan semua pekerjaan kami dengan maksimal, tidak kurang suatu apapun, demi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah juga keluarga yang kami cintai Tuhan, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami.
Biarlah mereka juga boleh tetap ada dalam lindungan Tuhan dan beroleh kesehatan yang daripada Tuhan. Berkatilah wadah tempat kami bekerja Tuhan, yaitu BTN. Engkau memberkati dari mulai dewan direksi kami Tuhan, pimpinan tertinggi kami, hingga karyawan yang terendah Tuhan. Biarlah kami boleh bersinergi dalam kantor kami ini Tuhan, untuk semua target-target yang boleh kami capai di tahun 2021 ini. Biarlah tangan Tuhan ikut campur tangan dalam semua target pencapaian tersebut. Walaupun situasi sulit, kami percaya tidak ada yang mustahil dari Tuhan. Sehingga semua hal yang telah kami jadwalkan dan kami targetkan, itu boleh Tuhan berikan kepada perusahaan kami. Sehingga kami yang ada di dalamnya boleh beroleh kesejahteraan, baik secara ekonomi maupun secara sosial Tuhan, dalam pekerjaan kami. Berkati juga rekan-rekan kami Tuhan, yang mungkin dalam saat ini Tuhan ada dalam keadaan sakit, baik yang terpapar oleh virus COVID-19 maupun oleh penyakit lainnya. Tuhan, campur tanganlah, angkatlah sakit penyakit para hamba-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh kembali pulih, kembali sehat. Berkati semua makanan, minuman, obat-obatan, baik proses isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing maupun perawatan di rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan jadikan dan jamah semua itu menjadi sarana yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia dalam proses kami Tuhan untuk mencapai target vaksinasi maksimal Tuhan, sehingga kami juga rindu negara kami ini boleh mencapai herd immunity Tuhan, yang membuat kami boleh semakin lega Tuhan, keluar dari pandemi ini Tuhan bersama-sama. Biarlah Engkau berkati semua upaya pemerintah, baik melalui vaksin dan juga melalui proses PPKM maupun pendisiplinan masyarakat, supaya kami tahu menjaga diri kami dan kami tidak terpapar oleh virus tersebut Tuhan, tapi kami boleh tetap sehat. Berkati juga semua tenaga kesehatan yang berjuang untuk merawat orang-orang sakit. Tuhan melimpahi mereka dengan kesehatan, panjang sabar dan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, ada banyak lagi yang ingin kami naikkan ke hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mengucapkannya dalam syafaat kami percaya Engkau telah mengetahuinya dan Engkau memberikan jawabannya sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Oleh sebab itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan bersama-sama kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus